Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Kedan Mobil. Jumpa lagi di channel Kedan Otomotif. Kali ini aku mau bahas lebih lengkap lagi, lebih terstruktur lagi tentang mobil Fortuner bensin ini ya. Karena aku lihat kayaknya di channel aku ini yang agak berkembang dan naik viewersnya, subscribernya gara-gara konten Fortuner bensin. Jadi aku lebih banyakin mobil Fortuner bensin ini. Tapi kalau bagi kalian yang suka mobil-mobil lain, aku udah juga pernah review BMW E90 dan juga Ford Fiesta ya. Jadi Ford Focus maksudnya, bukan Ford Fiesta, tapi Ford Fiesta nanti akan aku review juga. Nah, jadi kali ini videonya tentang Fortuner bensin lagi ya. Jadi yang mau aku ceritain yang pertama adalah tentang sejarah, tipe, dan varian. Jadi untuk sekedar informasi, Fortuner pertama kali dikeluarin di Indonesia itu tahun 2005, dan ini yang 2008, ini masih gen yang pertama dan dikeluarkan masih dalam mesin bensin ya. Jadi yang 2005, 2006 sampai 2007 kalau nggak salah, 2008 itu dan sampai seterusnya itu masih ada Fortuner bensin. Baru nanti di solarnya itu di 2007 atau 2008 gitu. Nah, untuk yang bensin itu terbagi menjadi dua varian ya. Ada yang tipe G, ada yang tipe V. Nah, yang tipe G pun ada yang lux, ada yang biasa. Kalau yang lux ya, dia pakai jok kulit, tapi kalau yang biasa dia masih beldu. Nah, terus juga kalau yang tipe V itu bedanya adalah di penggerak roda ya. Kalau yang V dia 4x4, kalau yang ini 4x2, jadi roda belakang aja berputar. Maksudnya gerdang belakang aja. Kalau yang 4x4 depan belakang. Itu. Nah, untuk tipe ya, varian ya seperti itulah. Kalau bentuknya ya mirip-mirip semuanya. Untuk gen 1 sampai gen yang sampai 2015 pun kalau sekilas lihat orang awam juga masih mirip, belum terlalu ada perbedaan. Tapi kalau udah masuk yang 2016 baru itu bedanya jauh sekali beda. Nah, itu untuk yang pertama. Oke, berikutnya kita masuk ke ruang mesin. Jadi mesinnya ini 2700 cc. Kode mesinnya segini ya, 2TR6282940. Jadi ini mesinnya punya torsi 241 Nm dan maksimal horsepower di 158. Jadi dengan mesin 2700 horsepowernya nggak begitu luar biasa juga ya, karena memang bobot mobil ini yang cukup besar. Nah, mesin ini udah aku tes konsumsi BBM-nya itu dalam kota itu kalau santai-santai aja itu dapat 1/8 sampai 1/10. Luar kota dia bisa dapat 1/12 bahkan sampai 13. Jadi tergantung kakinya disekolahin atau enggak. Itu untuk mesinnya. Dan ini sudah juga ada modul ABS ya. Kemudian ini sudah power steering, walaupun belum electronic power steering, masih hidrolik. Kemudian juga untuk kapasitas baterainya juga segini ya, nggak terlalu besar. Dan inilah ya kondisi mesinnya. Nah, ini yang bolong ini saya nggak tahu nih untuk bagian apanya nih. Mungkin di tipe-tipe mobil lain ini ada isinya ya. Ini sekilas untuk bagian ruang mesinnya seperti ini. Oke, sekarang kita bahas dari tampilan luarnya. Pertama untuk profil ban. Ya, ini pakai yang ring 16 dengan profil ban 265/70 ya. Jadi ini masih standar. Kondisi bannya seperti ini. Ini cukup tinggi ya. Perbedaannya ground clearance-nya dia pakai dia sudah 22 cm atau 220 mili. Nah, panjangnya dia ini lumayan panjang. Jadi sampai hampir 4,7 ya. 4,7 meter. Lebar itu sekitar 1,8 dan tingginya 1,7. Sekitaran seperti itu. Jadi untuk size-nya ini ya memang sudah masuk big SUV dengan tampilannya yang mewah dan gagah seperti ini ya, padahal ini masih tahun 2006. Oke, sekarang kita bahas fitur-fitur yang ada di Fortuner bensin ini. Ya, kalau dibilang ini fiturnya cukup sederhana, tapi pada tahun itu udah cukup oke lah ya. Yang pertama ini sudah disc brake yang depan, tapi yang belakang masih tromol ya. Masih tromol yang belakang seperti ini, yang depan sudah disc brake. Kemudian untuk sistem pengeremannya juga sudah ABS, EBD udah lengkap. Kemudian dia sudah power steering,
sudah cukup ringan. Untuk head unit yang orinya ini seperti ini, dia belum Bluetooth tapi sudah ada CD, radio, dan kaset jadul seperti ini ya. AC sudah ada dan sudah double blower, tapi blowernya itu bukan di tengah, melainkan di paling belakang. Nah, di sebelah sininya, sini ada blower AC-nya. Jadi bagian tengah itu nggak ada blower, dia tetap dapat dari depan. Di belakang ada AC-nya. Kemudian dia udah 3 baris, pelipatannya seperti ini ke samping. Jadi kalau nggak dipakai, bagasinya cukup luas. Untuk kelegaan kabinnya, kelegaan penumpang tengah ini cukup lega ya menurut saya. Ini posisi duduk saya, tapi di sini sudah masih cukup lebar dan ya cukup bisa diandalkan lah untuk dibawa jalan-jalan bersama keluarga besar ya. Dan ini juga sudah power window keempatnya. Enggak, satu aja bagian sisi driver, yang lainnya sudah electric window tapi belum power window. Kemudian juga untuk penyimpanan di sini ada untuk cup holder, di sini juga ada. Spion juga sudah otomatis di sini, bisa diatur. Kemudian di sini sudah ada tombol ya, tombol untuk mengatur head unit dan juga info MID. Nah, di sini sudah ada MID ya. Jadi udah cukup lumayan canggih lah pada zamannya. Tapi ini masih manual ya. Sini juga ada penyimpanan untuk kacamata. Nah, ini seperti ini, tidak ada kacanya. Ini juga ada kacanya tapi nggak ada lampunya. Di sini juga sebenarnya bisa untuk cup holder, di situ juga ada. Speaker juga ada, tweeternya juga ada di sini. Jadi sudah cukup lengkap lah pada zamannya. Nah, ini untuk on off AC di belakang. Nah, di sana ada on off-nya juga, tapi di sini kalau kita nonaktifkan dia tidak akan hidup. Kemudian di sini sensor parkir. Kalau mau hidup sensor parkirnya kita tekan. Kalau enggak dia enggak aktif. Nah, dia juga ada sensor ya. Sensor parkirnya juga udah ada di 4 titik. Kalau saya tidak salah ada, cuma 2 berarti. Cuma 2 titik sensor parkirnya. Ya, udah cukup lah ya untuk parkir mundur ya. Kemudian juga apalagi ya fiturnya. Udah sih itu aja, lampu standar lah ya, biasa seperti ini lampu, tidak ada yang terlalu istimewa. Nah, tapi dia mantepnya, dia colokan ininya ada 2 nih, lighternya, sebelah kanan sebelah kiri. Mungkin pada zaman itu belum ada yang model USB-nya 2 biji ya. Nah, jadi dibuat 2. Untuk yang mau pakai Bluetooth ya harus ganti head unit sih sebenarnya, atau pakai model lighter yang pakai Bluetooth itu. Untuk ini ya ini tidak soft opening. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang 4x4 di sini itu tuas untuk porseling 4x4-nya. Dashboardnya seperti ini, tampilan dashboardnya seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan masalah yang sering dialami oleh Fortuner bensin ini. Kalau menurut aku udah beberapa tahun ini pakai, tidak ada masalah yang aneh-aneh. Artinya ya masalah standar permobilan lah ya, kaki-kaki itu biasa. Kemudian juga ya ganti oli biasalah, ganti filter kayak merawat mobil pada umumnya, tidak ada yang aneh-aneh. Karena ini sekali lagi Toyota bos, ya kan. Jadi spare part gampang, banyak substitusi ke Innova bensin umumnya, murah, tersedia di mana aja dan gampang kita cari. Cuma yang menjadi masalahnya ya ini satu nih, bumpernya ini suka lekang gini, dan ini juga terjadi di Innova juga kayak gini katanya. Tapi ini bisa diakalin, cuma aku belum sempat aja untuk perbaikinya. Terus yang lain apa ya, nggak ada sih masalahnya, cuma ya paling orang nggak mau beli ini karena bensin aja. Padahal sebenarnya kalau kita tahu konsumsi bensinnya ya wajar-wajar aja sih, dengan mesin 2700 dan bobot mesin segini. Konsumsi bensin 1/9, 1/10 itu menurut aku itu sangat worth it sekali, dan luar kotanya bisa dapat 1/12, dan kalau minum pertalite juga masih aman ya. Itu sih umurnya, nggak ada yang aneh-aneh mobil ini. Oke, sekarang kita masuk ke tips membeli mobil ini. Aku sebenarnya udah bahas di video yang khusus membahas tentang tips membeli Fortuner bensin. Itu udah aku bahas sampai 35 menit. Kalian bisa cek di sana lebih puas lagi, tapi itu juga bisa kalian pakai ilmunya di mobil-mobil yang lain. Intinya
kalian bisa ngecek dengan posisi diam, kemudian kalau memang sudah cocok baru kalian tes posisi jalan. Intinya mobil ini nggak perlu di scan atau apa, karena semuanya bakal muncul di speedometer gitu kan. Jadi untuk tips membelinya ya intinya samalah kayak mobil-mobil lain, perhatikan kebocoran mesin, kemudian kondisi interior, eksterior, kaki-kaki dan sebagainya. Itu kalian perhatikan secara detail sehingga pas kalian beli nanti kalian nggak kecewa. Untuk konsumsi, kalau misalnya kalian merasa ini terlalu boros, nggak seperti yang aku bilang, yang pertama kali bisa kalian lakukan adalah kalian coba review dulu cara ngegas kalian gimana. Kalau memang kalian terlalu barbar ya kemungkinan memang akan boros sekali dia kan. Kemudian kalau misalnya kalian juga jaga kaki, jaga RPM masih tetap boros, kalian perlu melakukan yang namanya tune up mesin dulu, yang standar aja dulu, bersihin injektor, kemudian juga coba ganti oli yang bagus, ganti filter, servis umum biasanya. Kalau masih boros juga kalian perlu konsultasi ke bengkel lebih lanjut. Intinya itu, kalau aku sama sekali nggak ada masalah di konsumsi bensin, karena ini menurut aku cukup hemat walaupun dia 2700 cc asalkan kakinya disekolahin. Bahaya. Kita coba dang. Ya lemot sekali ya. Oke, ini sudah masuk ke perumahan, kita pelan dulu. Kita coba cari jalan yang lebih sepi lagi, kita kick down lagi. Oke, kuat tenaganya, iya bagus, mantap. Oke, cukup segitu aja. Menurut aku sih dia ganas juga lah ya, dengan dia membawa bobot yang cukup lumayan. Kita kick down begitu ya udah oke lah gitu ya. Jadi untuk motong-motong truk dan sebagainya di kondisi jalan yang tanggung itu udah oke lah gitu kan. Tapi responsinya memang nggak begitu ganas, tapi ya cukup lumayan lah untuk ukuran Fortuner bensin 2700 dengan bobot segini gitu ya. Ya tidak mengecewakan lah kick downnya ya. Cukup oke lah. Oke. Nah itu tadi review singkat aku ya, yang lumayan terstruktur dan lengkap dari Fortuner bensin ini. Mudah-mudahan kalian bisa lebih paham di masalah Fortuner bensin, khususnya bagi yang mau membeli big SUV dengan harga yang under 150 mungkin kalian bisa dapat, atau di 160 dengan kondisi yang sangat super kalian bisa dapat mobil seperti ini. Jadi sekali lagi Fortuner bensin ini harganya sudah sangat menarik. Fiturnya juga cukup lumayan oke, sesuai dengan yang aku bilang tadi. Walaupun ini bensin, tapi kalau kalian sama aja sih sebenarnya hitungannya. Kalau kalian beli Fortuner Solar kok, tapi kalau kalian nggak isi Biosolar, kalian isinya Dexlite atau Pertadex, ya hitung-hitungan rupiahnya juga sama. Karena yang di sana mungkin bisa dapat 1:16, tapi dengan harga yang hampir 2 kali lipat dari Pertalite. Tapi ini bisa dapat 1:12 untuk luar kota dan 1:9-10 untuk dalam kota. Oke, terima kasih sudah menonton Kedan Otomotif. Salam Kedan Mobil, subscribe dan komentar. Terima kasih, salam Kedan Mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.